Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang kepala sekolah di Labuhan Batu Selatan ditemukan tewas di rumahnya. Sudah sepekan ombak di Danau Toba naik disertai angin kencang. Sementara kapal kayu wisata dilarang melakukan aktivitas di perairan Danau Toba. Hari libur akhir pekan yang panjang dimanfaatkan warga untuk menyaksikan langsung perhelatan olahraga dalam PON ke-21 di kolam renang Selayang Medan. Seorang kepala sekolah di Labuhan Batu Selatan ditemukan tewas di rumahnya. Kematian sang kepala sekolah berusia 54 tahun ini menghebohkan tetangga sekitar kediaman. Selama ini almarhum diketahui tinggal seorang diri. Sri Mulyati, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, meregang nyawa di rumahnya dalam keadaan tertelungkup. Kematian Sri Mulyati baru diketahui setelah kepala dusun setempat mendobrak rumah. Awalnya, beberapa guru SMP 2 Silangkit, tempat Sri Mulyati mengabdi, curiga karena tidak mendapat kabar akan keberadaan sang kepala sekolah. Setelah mendapati rumah dalam keadaan terkunci, 2 tenaga pendidik mendatangi rumah kepala dusun meminta bantuan. Setelah dituai kesepakatan, rumah Sri Mulyati akhirnya didobrak. Jasadnya ditemukan dalam kondisi tertelungkup. Diduga kepala sekolah itu telah meninggal 2 hari lalu. Dalam hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Wanita berusia 54 tahun ini selama ini tinggal sendirian, terpisah dengan anaknya yang menempuh pendidikan di luar kota. Bang, beliau tinggal sama siapa di sini, Pak? Sendirian, Pak. Sudah lama tinggal di sini? Udah lama, sekitar hampir 18 tahun lah, 20, 18 itu lah. Oh, kalau keluarganya nggak di sini, Bang, ya? Keluarganya di Medan. Hingga Senin siang, Polres Labuhan Batu Selatan belum bersedia memberikan keterangan temuan awal olah tempat kejadian perkara di rumah kediaman tempat ditemukannya jasad. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Sudah sepekan ombak di Danau Toba naik disertai angin kencang. Sementara kapal kayu wisata dilarang melakukan aktivitas di perairan Danau Toba. Wisatawan pun dilarang untuk berenang. Ombak di pantai Batu Hoda, Kabupaten Samosir, Senin siang tampak lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini membuat wisatawan yang sedang bermain di tepi pantai diberi peringatan agar tidak berenang jauh dari pantai. Kondisi ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Kondisi perairan Danau Toba tampak berombak tinggi. Hingga Selasa pagi, di Pelabuhan Dermaga Tigaras, Kabupaten Simalungun, tak terlihat lagi kapal yang beroperasi, kecuali kapal feri besar untuk penyeberangan. Menurut petugas kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba, tingginya ombak diakibatkan iklim dan angin yang kencang. Ini keadaan cuaca gelombang angin cukup besar dan tinggi gelombang yang ada di perlu kami sampaikan bahwa kecepatan angin kalau sebenarnya sudah lebih daripada 10 knot pada lintasan tersebut, kami sudah sangat care terhadap keselamatan dan akan memperhatikan untuk keselamatan bersama. Namun demikian, pada lintasan tersebut juga masih diisi oleh angkutan penyeberangan KMP 01. Sementara diumumkan pelarangan semua kapal kayu wisata untuk beraktivitas. Dengan informasi yang telah dikeluarkan pihak terkait, diharapkan nelayan dan pemilik kapal kayu wisata tidak melakukan aktivitas hingga kondisi benar-benar aman. Yana Asmara melaporkan dari Simalungun dan Samosir.
Seorang ibu rumah tangga ditangkap Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Padang Sidempuan. Ternyata ia selama ini juga berprofesi sebagai penjual sabu-sabu. Di rumahnya ditemukan barang bukti 83 gram sabu. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Jalan Sermalian Kosong, Padang Sidempuan beberapa hari lalu. Rumah tersebut milik Mas Denny Lubis, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun. Operasi penangkapan dan penggeledahan di rumah tersangka dilakukan oleh polisi berdasarkan pengembangan dari interogasi seorang tersangka kepemilikan narkoba. Saat penggerebekan, tersangka sempat menolak diperiksa. Namun ia akhirnya tertunduk lemas saat petugas menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 83 gram lebih, serta uang tunai 10 juta rupiah yang merupakan hasil transaksi jual beli narkoba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berdalih terhimpit kebutuhan ekonomi, Mas Denny mengaku terpikat menjual narkoba langsung kepada para pemakai dengan modus bertamu ke rumahnya. Barang haram itu diperoleh dari seorang bandar di Dumai yang kemudian dikirim melalui kurir. Yang berinisial M, penduduk warga Jalan Serma Liam Kosong, Kota Padang Sidempuan. Sesudah dilakukan penggeledahan oleh Satres Narkoba, atas informasi tersebut menemukan barang bukti yang diduga sabu sebanyak 83,28 gram. Jadi barang tersebut kami korek informasi dari tersangka inisial M didapat dari warga Pekanbaru dengan inisial S. Untuk inisial S kami masih melakukan penyelidikan. Demikian. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus membengkuk di sel tahanan Trali Besi Polres Padang Sidempuan. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup. Tutia Lewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pemilik travel umroh bodong di Kota Medan. Setidaknya 3 warga yang ditipu dan gagal berangkat umroh meskipun sudah menyerahkan uang hampir 100 juta rupiah. Seorang pemilik travel umroh Al Ihsan di Jalan Platina Kota Medan diringkus polisi pada awal September 2024 kemarin. Pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka terbukti melakukan penipuan terhadap 3 korbannya yang dijanjikan berangkat ke Tanah Suci pada Maret 2023 lalu. Namun hingga saat ini ketiga jemaah tersebut tak kunjung pergi ke Tanah Suci. Dalam rencana proses keberangkatan yang ditawarkan oleh tersangka, ketiga korban sudah mengeluarkan total uang senilai 95 juta rupiah untuk dapat berangkat umroh. Namun karena tidak ada kepastian, ketiga korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pelabuhan Belawan. Hasil dari pemeriksaan polisi, Biro Perjalanan Umroh yang didirikan tersangka sejak tahun 2018 ternyata juga bodong karena tidak terdaftar. Dan dijanjikan pada tahun 2023 bulan Maret akan berangkat umroh. Namun sampai saat ini tidak ada keberangkatan umroh dan para pelaku sebanyak 3 orang ini sudah melakukan somasi supaya ada niat baik dari si pelaku untuk mengembalikan uang para korban. Namun sampai saat ini tidak ada niat baik sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kuat dugaan bahwa korban tidak hanya 3 orang saja, karena masih ada tersangka lain yang hingga kini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini pelaku diancam penjara selama 4 tahun karena terjerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan penggelapan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang kepala sekolah di Labuhan Batu Selatan ditemukan tewas di rumahnya.
Sudah sepekan, ombak di Danau Toba naik disertai angin kencang. Sementara kapal kayu wisata dilarang melakukan aktivitas di perairan Danau Toba. Hari libur akhir pekan yang panjang dimanfaatkan warga untuk menyaksikan langsung pertandingan perhelatan olahraga dalam PON ke-21 di kolam renang Selayang Medan.